Tapi hati-hati, awas kalau kekurangan jam mengajar, jangan minta-minta jam mengajar di SD Gemit. Ya, itu kita mau pangkas juga. Penumpukan guru itu saya terus terang, saya mau pangkas. Kalau mau ditumpuk guru jadi negeri, awas jangan minta jam mengajar di SD Gemit. Terlindungnya kesehatan, terlindungnya tumbuh kembang anak-anak, dan juga peran gereja di dalamnya bersama dengan PPA, mitra kita, mitra gereja. PPA itu mitra gereja, jadi harus diingat teman-teman. Mitra gereja, kita juga memikirkan tumbuh kembang anak-anak melalui proses pelayanan dalam PPA, dan hari ini klaster PPA Sesamure juga merayakan. Temanya menarik, karena tema ini bilang anak terlindungi, Indonesia maju. Ada satu korelasi yang penting. Kalau anak-anak gagal kita lindungi, kita nggak usah mimpi lah orang bilang. Indonesia menjadi bangsa yang maju. Aspek keterlindungan anak ini memberi pesan yang kuat bahwa ada banyak hal dalam hidup yang sebenarnya tidak cukup melindungi anak-anak dalam proses tumbuh kembang. Dan itu menjadi tanggung jawab yang tidak mudah untuk kita bersama selesaikan. Kalau gereja kemudian mengambil peran dengan melindungi tumbuh kembang mereka melalui kegiatan-kegiatan di dalam gereja, ini juga pesan yang kuat kepada pemerintah untuk bisa melindungi anak-anak di dalam masa depan, rencana perjalanan mereka untuk tiba pada cita-cita dan harapan mereka. Saya tergelitik tadi ketika Pak Pendeta sampaikan bahwa yang pertama kali jalan ke Waduela, tentu jalan yang tidak terlindungi. Jalan Waduela ini jalan yang kurang bisa melindungi. Betul, karena Papa Yosua pernah jadi korbannya. Betul. Kalau kita bicara tentang terlindungi, perkara-perkara akses sarana prasarana, itu harus jadi pesan yang kuat agar dalam semua aspek mereka terlindungi. Bukan cuma terlindungi secara fisik jasmani melalui pencanangan ini, tetapi juga akses mereka untuk pendidikan, untuk mengakses kehidupan, untuk mengakses perkembangan zaman. Semua harus bisa terlindungi. Saya berdoa tadi, betapa hebatnya pergumulan anak-anak di tempat ini. Bukan cuma perkara persoalan bahwa mereka bisa bersekolah, tetapi untuk bisa bersekolah mereka harus menempuh perjalanan yang cukup jauh, di jalan yang tidak mudah. Dan satu lagi sebenarnya, akhir-akhir ini mereka kurang terlindungi mendapat pengajar-pengajar di sekolah Gemit. Sekolah Gemit ini lagi rame, kurang sampai 21 guru. Saya sampai bertanya, pendidikan itu tanggung jawab siapa? Undang-undang boleh omong besar-besar, bilang adalah tugas negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Gereja boleh omong besar-besar, tanggung jawab pelayanan meliputi pendidikan. Tapi sekolah kurang guru. Sampai-sampai ada pustakawan harus jadi guru, sampai-sampai penjaga sekolah harus jadi mengajar mata pelajaran tertentu. Ini macam apa? Untunglah teman-teman PPA selalu berusaha untuk menutupi kekurangan-kekurangan pembelajaran itu dalam program-program PPA. Tetapi harus diingat, bagi gereja, pendidikan anak itu tugas tanggung jawab yang dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sekaligus saya pesan, bagi pemerintah, pendidikan itu tugas yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kita harus bisa batolah hela di situ. Seharusnya kita saling berinisiatif. Maka berita sukacitanya untuk melindungi pendidikan anak di wilayah Klasik Sabu Timur, Majelis Klasik Sabu Timur lagi buka lowongan kerja, lowongan untuk tenaga karyawan mengisi pengajar-pengajar yang kurang di sekolah Gemit. Gak main-main, kita berusaha untuk ambil sampai 15 orang. Nanti kalau PNS tidak mau lagi ke sekolah Gemit, kita tambah lagi. Gereja tidak kekurangan
akal, pikiran, hikmah, dan kekayaan di dalam Tuhan untuk mencerdaskan hidup dan bangsa. Gereja tidak kekurangan, karena itu gereja nggak pernah gentar. Kalau guru PNS kalau mau pilih SD Gemit, tidak perlu. Tapi hati-hati, awas kalau kekurangan jam mengajar, jangan minta-minta jam mengajar di SD Gemit. Ya, itu kita mau pangkas juga. Penumpukan guru itu saya terus terang, saya mau pangkas. Kalau mau ditumpuk guru jadi negeri, awas, jangan minta jam mengajar di SD Gemit. Kami siap isi kekurangan itu. Tapi kami berstrategi juga supaya kita sama-sama sadar ada tanggung jawab yang besar. PPA, kemitraan kita dengan Compassion, saya ucapkan terima kasih untuk perayaan di tempat ini. Dalam kurun waktu yang cukup panjang, Compassion sudah bermitra dengan gereja-gereja di Sabu Timur. Kemitraan ini hebat karena mengangkat derajat pertumbuhan dan juga kerohanian anak-anak. Saya sangat mendukung. Tetapi juga di dalam kemitraan ini kita sangat berharap kemitraan ini memberi dampak yang lebih lagi signifikan bagi bukan cuma sekedar datang urus makan minum, gizi belajar, kalistung dan lain-lain bermain. Memang dunia anak-anak itu dunia bermain, tetapi bisa menuntun mereka supaya ketika mereka harus berdiri dan menjadi seorang warga negara atau seorang warga Jepang, mereka berdiri sebagai manusia-manusia yang baik. Karena itu saya berpesan dalam kemitraan dengan Compassion. Pesan saya tidak ditujukan kepada Compassion, tetapi kepada para orang tua, penerima-penerima. Bekerja samalah dengan gereja, dengan Compassion secara jujur dan baik, supaya manfaat yang diterima dalam kemitraan ini buat kita punya anak-anak, punya jaminan masa depan yang baik. Jangan setengah-setengah hati. Karena sudah diurus Compassion semua, orang tua pikir dia tidak perlu dukungan lagi. Di beberapa kasus kami melihat anak-anak yang di Compassion, tapi orang tuanya aduhai amburadul. Anak berusaha didorong pada masa depan, lalu kemudian di dalam rumah mereka kembali melihat teladan-teladan orang tua yang kurang pas. Orang tua main judi, orang tua main mabok. Ingat, pendidikan anak itu Nabi bilang, saya bilang perkataan Nabi, haruslah engkau ajarkannya berulang-ulang. Pada waktu bangun, kalau saya mau pakai kata yang lebih tajam, dari waktu lupa nenek moyang bangun, tidur, jalan-jalan di semua tempat, bukan cuma di pusat-pusat klaster, tetapi juga di rumah tangga, di sekolah-sekolah dan lain-lain. Mengakhiri sambutan ini, saya bilang mari kita rayakan Hari Anak Nasional dengan benar-benar melindungi kepentingan anak-anak supaya Indonesia ini bisa maju. Semua maju, bukan anak-anak tertentu, tapi secara kebangsaan kita maju sebagai sebuah bangsa. Bukan sekedar bangsa yang hanya mencanangkan perlindungan, mencanangkan anti kekerasan, mencanangkan kebersihan. Bukan sekedar itu, tapi benar-benar bangsa yang melindungi anak-anak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam. Salam.